Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita patut panjatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat perlindungan Tuhan yang ajaib bagi kita semua, hingga kita boleh berada pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari tanah Papua, tempat di mana audio renungan pagi ini dibuat, sampai ke ujung bagian barat Indonesia di Pulau Sumatera, saudara-saudara pendengar audio renungan pagi, saya sekali lagi menyapa Shalom. Terima kasih oleh karena saudara-saudara dapat memilih channel ini untuk mendengarkan audio renungan pagi. Kiranya harapan saya adalah saudara-saudara dapat diberkati melalui audio renungan pagi ini. Segera di pagi ini kita akan memulaikan ibadah renungan pagi. Tentunya kita akan memuji Tuhan dari buku lagu kita, dalam buku lagu Sion nomor 159 dan lagu berjudul Tak Lama Lagi Masuk Surga. Sekali lagi, lagu Sion nomor 159, Tak Lama Lagi Masuk Surga. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua, dan sesudah itu kita akan lanjutkan bait ketiga dan keempat pada penutupan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri, tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari waktu yang ada di Indonesia Timur, waktu yang ada di Indonesia Tengah, sampai waktu di bagian Indonesia Barat, kami dalam perbedaan waktu, tetapi kami bersyukur melalui audio renungan pagi ini kami dipersatukan. Walau dalam perbedaan waktu, tapi kami boleh diajak di pagi ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Siapkanlah hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh mengubah kehidupan kami. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus
kami persembahkan doa ini. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah Hukum Allah dan hari Sabat dibuktikan kebenarannya. Hukum Allah dan hari Sabat dibuktikan kebenarannya. Ayat inti kita hari ini Wahyu 15 ayat 4. Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Sekali lagi, siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Wahyu 15 ayat 4. Sementara kata-kata dorongan kudus ini naik kepada Allah, maka awan-awan pun menyisih dan langit yang berbintang pun kelihatan. Tak terkatakan kemuliaannya, yang sangat berbeda dengan langit hitam ganas di sebelah menyebelahnya. Kemuliaan kota surgawi itu terpancar dari pintu-pintu gerbang yang terbuka sedikit. Kemudian tampak di langit suatu tangan yang memegang dua loh batu yang digabung bersama. Nabi itu berkata, langit memberitahukan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Mazmur 50 ayat 6. Hukum yang kudus itu kebenaran Allah yang diumumkan dari Gunung Sinai di tengah-tengah guntur dan nyala api sebagai penuntun hidup, sekarang dinyatakan kepada manusia sebagai ukuran untuk penghakiman. Tangan itu membuka loh-loh batu itu, dan di sana tampaklah perintah-perintah 10 hukum itu yang dituliskan seolah-olah dengan pena api. Kata-katanya begitu jelas sehingga semua orang bisa membacanya. Ingatan pun dibangkitkan, kegelapan ketahyulan dan bidat dihapuskan dari setiap pikiran, dan sabda Allah yang 10 yang singkat, mendalam dan berkuasa itu ditunjukkan kepada segenap penduduk dunia ini. Tidak mungkin menggambarkan ketakutan dan keputusasaan mereka yang telah menginjak-injak tuntutan hukum Allah yang kudus. Tuhan memberikan kepada mereka hukumnya agar mereka dapat membandingkan tabiat mereka dengan hukum itu dan mengetahui kekurangan-kekurangan mereka, sementara agar mereka memperoleh perkenanan dunia ini. Mereka mengesampingkan ajaran-ajaran hukum itu dan mengajarkan orang-orang lain untuk melanggarnya. Mereka memaksa umat Allah untuk menajiskan sabatnya. Sekarang mereka dipersalahkan oleh hukum yang mereka hinakan. Jelas sekali mereka lihat bahwa mereka tidak punya dalih. Mereka memilih siapa yang akan mereka layani dan sembah. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maleakhi 3 ayat 18. Musuh-musuh hukum Allah, mulai dari pendeta-pendeta sampai kepada yang terkecil di antara mereka, mempunyai suatu konsep kebenaran dan kewajiban baru. Terlambat mereka melihat bahwa sabat hukum keempat adalah meterai Allah yang hidup. Terlambat mereka melihat sifat yang sebenarnya dari sabat mereka yang palsu dan dasar yang rapuh di mana mereka membangun. Mereka mendapati bahwa mereka telah berjuang melawan Allah. Dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 674-675. Saudaraku yang kekasih, menutup bulan Juni ini, di hari ini, topik kita adalah hukum Allah dan hari Sabat dibuktikan kebenarannya. Sekarang saudara, banyak sekali perdebatan tentang Sabat hari ke-7 hari Sabtu. Dan banyak orang mengatakan bahwa sudah kita ada di perjanjian baru, bahwa kebangkitan Yesus menyatakan Sabat itu pindah dari Sabat hari ke-7 ke hari Minggu. Tetapi ingat di sini saudara, ada waktu di mana bahkan para pendeta pun mereka terlambat sudah. Mereka sudah terlambat untuk menerima hukum, lebih istimewa hukum Sabat. Kita telah pelajari di waktu yang lalu
menguduskan Sabat itu hukum keempat, dan kalau kita menuruti betul hukum keempat, maka kita memiliki suatu kuasa untuk menuruti semua hukum. Itu berarti di bagian itu menempatkan pentingnya hukum keempat. Tetapi ada waktu di mana peringatan itu tidak akan ada lagi. Ada waktu di mana para pendeta, para tokoh agama yang menginjak Sabat, bahkan mengajarkan Sabat yang lain, mereka akan menyesal, tetapi sudah terlambat. Itulah sebabnya sekarang belum terlambat, saudara. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan audio ini. Mari, kita sudah pelajari sepanjang bulan ini tentang hukum dan menempatkan Sabat utama dari hukum itu. Walau semua perlu dituruti. Tetapi saudara, panggilan kepada kita saat ini, apakah kita mau menyucikan hari Sabat, atau kita masa bodoh, atau kita ikut saja sudah tradisi. Padahal tradisi yang sebenarnya adalah tradisi Sabat. Karena sejak Adam dan Hawa mereka pelihara Sabat, dan itu akan menjadi tradisi. Dan tradisi ini akan terus berlangsung sampai di dalam kerajaan sorga. Kenapa harus sampai di kerajaan sorga? Karena bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan benarkah bumi diciptakan oleh Allah? Sabat menjadi penanda. Sabat menjadi satu bukti bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, berapa banyak di antara kita yang mau mengambil keputusan hari terakhir di bulan Juni ini untuk menyucikan Sabat? Jika masih banyak pertanyaan atau ingin menggali terus akan firman Tuhan, dapat memberikan komentar di kolom komentar atau langsung ke WA yang saya cantumkan di akhir daripada video ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, adalah doa saya di pagi hari ini. Amin. Mari kita tutup ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu Sion nomor 159, baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat, dengan judul lagu Tak Lama Lagi Masuk Surga. Bait ketiga, ratakan jalan bagi yang letih lesu. Ratakan jalan bagi yang letih lesu, tak lama lagi masuk surga. Nyatakan hidup penuh kasih sayangmu, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian, tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu untuk berkat yang indah, di mana kami boleh mengikuti audio renungan pagi di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi bagian kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan pendengar audio renungan pagi ini di mana saja berada, dari ujung timur tanah Papua sampai ke bagian barat tanah Sumatera. Tuhan memberkati. Kiranya kami dipelihara, kami dilindungi, kami dijagai, dan semua aktivitas kami Allah turut memberkati, agar kami selalu merasakan berkat Allah dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan itu dengan satu ucapan syukur nanti pada penghujung hari, pada petang hari. Kami boleh kembali naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini.
Sekali lagi, kiranya kasih karunia daripadamu ya Bapa, di dalam damai sejahtera dari anakmu Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ajaib ini, akan boleh menjadi bagian kami di pagi hari ini sampai selama-lamanya. Karena kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa pada besok pagi di dalam ibadah renungan pagi di hari yang baru. Shalom.